Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Senin malam hari ini tanggal 14 April 2025. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab hanya oleh karena anugerah kasih kebaikan Tuhan kita masih dipelihara, diizinkan sama Tuhan untuk hidup sampai malam hari ini. Sebelum kita berbaring tidur, mari Bapak Ibu Saudara semua, saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita berdoa dan baca firman Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Selagi kita hidup, selagi Tuhan berikan kesempatan kita bernapas, selagi Tuhan berikan kesempatan untuk kita bisa berdoa, mari kita berdoa. Kita mau selalu dekat dengan Yesus, kita mau selalu memuji, memuliakan Tuhan, mengucap syukur dan minta pimpinan Tuhan. Terlebih hari ini kalau saya lihat kedatangan Tuhan semakin dekat, keadaan dunia, keadaan perekonomian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan suatu kebijakan baru dalam masalah perekonomian yang semua membuat manusia rasa cemas. Ini bukti nyata bahwa firman Allah digenapi, yaitu kedatangan Tuhan semakin dekat, masa-masa kesukaran akan terjadi. 2 Timotius 3 ayat 1, menjelang kedatangan Tuhan, masa-masa kesukaran. Memang kata firman Tuhan, dunia akan lenyap, tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Itu saya Pastor Yakub Rahmat. Kami nyanyikan pujian ini sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kadang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu, itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat selalu harap pada Tuhan Yesus, Dia selalu dengarkan doamu. Amin, haleluya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Yesus selalu mendengar doa kita. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru, amin, haleluya, dan memanggil namanya. Dalam Injil Lukas 18 ayat 1 demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Marilah kita datang pada Yesus, percaya, serahkanlah semua persoalanmu, bersandar, berharap pada Yesus. Yesus juru selamat kita. Amin, haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila engkau rasa cemas dan khawatir, serahkan seluruh hidupmu kepadanya. Percaya Yesus akan tolong kita. Amin, haleluya. Bila cobaan menimpa dirimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, tapi berharaplah pada Tuhan Yesus, serahkan hidupmu kepadanya. Amin, haleluya. Berdoa, memanggil namanya, berseru, berharap hanya pada Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, amin, haleluya, kemaksuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan,
Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk malam hari ini firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa salahku, ampunilah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami haus, kami laparkan firman-Mu. Ampuni segala dosaku, segala tidak berkenan, ampun. Roh Kudus bantu hidupku Bapa, supaya kami selalu taat hidup di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Saya merasakan hadirat Allah pada malam hari ini. Saya bisa berdoa, bisa baca firman Tuhan, rutin menyampaikan firman ini. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita tidak boleh lalai, tidak boleh, jangan sampai menjadi 5 gadis yang bodoh. Dia lalai, dia membawa pelita tapi tidak membaminya dia. Mari kita merendahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, minta ampun sama Tuhan. Karena kita tidak terlepas dari dosa dan salah. Apapun masalah pergumulan kita serahkan dalam tangan Tuhan. Sepanjang di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Dan jangan lupa berdoa. Yesus berkata dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa, serahkan semua persoalanmu, percayalah pada Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya rasa tidak mau berhenti menangis, saya mau menyanyi terus buat Tuhan. Rindu. Saya ingin menjadi anak Tuhan Yesus yang cinta Yesus, yang taat kepada firman Tuhan. Seperti Yohanes, murid Yesus, Rasul, selalu bersama Yesus. Duduk di kaki Yesus. Dia bersandar di dada Yesus. Kita mau seperti juga Yohanes, Rasul Yohanes. Mau seperti Maria dalam Lukas 10:39. Terus menerus mendengarkan firman Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan Yesus. Kita ingin menjadi murid-murid yang disayang sama Tuhan Yesus. Dekat dengan Yesus, taat kepada firman Allah. Jangan neko-neko, jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan pokoknya hidup di dalam dosa. Jangan pokoknya. Mari kita dengan sederhana saja rendahkan hati di depan Tuhan. Ingin hidup berkenan sama Tuhan, itu aja, ya. Nggak usah kerinduan yang lain-lain. Itu cari kerinduan hidup kita berkenan sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan, serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Yakobus pasal 5 berurutan Bapak Ibu ya. Rutin saya baca firman Allah bersama Bapak Ibu. Ya, rutin kita mau bahas firman Tuhan. Kita akan mau seperti Maria duduk di kaki Tuhan Yesus, rutin baca Alkitab. Yakobus pasal 5, kemarin kita sudah baca Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6, 7 sampai 11, dan saat ini kita mau baca ayat 12 sampai 20. Jangan pernah bersumpah. Di sini dikatakan pokoknya ikuti firman. Kalau firman bilang jangan pernah bersumpah, jangan pernah bersumpah. Firman Allah mengatakan demikian. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu sumpah sombong-sombongan. Sumpah pakai nama Tuhan lagi. Tidak boleh berkata iya. Artinya di sini mari kita mau hidup benar. Iya, tidak, jujur. Harus hati kita bersih. Ya, jangan sombong, sumpah padahal dirinya tidak berkenan dari depan Tuhan. Ngomong sumpah padahal kehidupannya tidak beres. Jangan, ya. Jadi maksudnya Alkitab ini, yang pertama jangan pakai sumpah-sumpah. Tuhan lihat hati lu sudah. Katakan yang benar.
Jadi artinya mari kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup tulus hati. Karena Tuhan lihat hati, sudah lihat hati, tidak bisa dibohongin. Kita bisa membohongin manusia, tapi Tuhan lihat hati. Baca Yeremia 17 ayat 10. Tuhan lihat hati. Ayat 9, licik hati. Manusia banyak licik hati. Minta ampun sama Tuhan. Ya, supaya Roh Kudus kan membawa kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Mari di sini tekankan supaya kita banyak berdoa. Dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sukacita maupun duka cita, selalu kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur, menyanyi, memuji nama Tuhan, punya hubungan sehat dengan Tuhan. Ya, ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiknya ia memanggil para penatuan jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu dalam, makanya penting di sini penggembalaan. Bapak Ibu kalau menjadi jemaat, ya, nggak ada salahnya minta tolong kepada gembala atau kepada hamba Tuhan siapa kalau punya sakit, ya. Jadi kita harus punya mentoring, saudara, punya mentor, ya. Mari Bapak Ibu kita dengan sikap yang rendah hati, kalau Bapak Ibu berjemaat minta kalau sakit, kalau punya masalah, datang kepada gembala, datang kepada hamba Tuhan. Nomor satu, datang kepada Tuhan Yesus. Minta tolong, ya, jadi vertikal horizontal. Vertikalnya kita datang kepada Yesus, horizontalnya nggak ada salahnya Bapak Ibu datang pada gembala, penatua, atau majelis di dalam gereja Bapak Ibu masing-masing, supaya kita betul rendah hati, supaya kita dapat kekuatan saling doakan, ya. Jadi punya komunitas ilahi di sini, ya, komunitas ilahi, ya. Terus ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berdosa, maka dosanya akan diampuni. Amin. Dengan sikap yang rendah hati, kita minta ampun sama Tuhan. Saya yakin Tuhan begitu baik, dia akan ampuni segala dosa kita. Makanya penting saya katakan stop dosa, Bapak Ibu, ya. Jadi pelan-pelan setiap kita punya kelemahan, ya, kita mau jaga kelemahan kita, tutup dengan pertobatan kita. Ya, iblis itu seperti singa mengaum-ngaum. Setiap kita pasti punya minimal satu kelemahan pasti ada. Karena manusia sudah cacat, manusia sudah jatuh di dalam dosa, sudah hilang kemuliaan Tuhan, tapi dibentuk oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya, itu kita meresponi kebaikan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Kita harus bertobat menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Ya, oleh karena itu mari kita mau sungguh sama Tuhan, kita rendahkan hati datang kepada Tuhan, kita minta ampun supaya kita makin hari makin disempurnakan serupa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Jadi artinya kita harus benar di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tahu bertobat. Ya, setiap kita jadi mari bertobat, hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan kedua harus yakin, punya keyakinan, punya iman kepada Tuhan. Saya sudah katakan waktu khotbah yang lalu, iman dan perbuatan. Punya keyakinan, tapi perbuatan kita harus juga benar di hadapan Tuhan. Hati kita harus benar, hati kita bersih tulus. Seperti Elia 17. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan memang tidak turun. Kenapa? Elia sebagai manusia biasa, kata firman, tapi hatinya benar di hadapan Tuhan. Hati yang tulus, hati yang bersih. Tidak boleh neko-neko. Kata firman Tuhan, pasti doa dijawab sama Tuhan. Oh, saya juga sering. Seperti contoh saya, hati yang saya bersih ingin Israel saya. Tuhan izinkan saya ke Israel. Coba sudah 62 kali. Jadi ini nanti ke Israel 63 kalinya saya. Berangkat, pernah saya 1 tahun itu 5 kali sudah ke Israel. 1 tahun. Ya, kebanggaan saya bukan apa, karena Tuhan Yesus begitu baik sama kita semua. Ya, Tuhan cinta kepada saya, Tuhan cinta kepada Bapak Ibu. Tapi kita mau hidup berendah hati, tidak boleh sombong. Saya tidak berani sombong-sombong, nanti habis di hadapan Tuhan. Rendah hati, mari kita merendah hati, sangat takut sama Tuhan. Itu aja. Saya mau sederhana hidup, mau rendah hati. Saya mau berangkulan, minta maaf kepada Pak Bu Saudara semua, kakak adik saya. Pokoknya kita jangan berantem, jangan punya hati yang tidak beres, jangan. Kita mau betul, saya takut sama Tuhan. Kalau tidak beres nanti diambil nyawa sama Tuhan, selesai. Saya kalau diambil sama Tuhan tidak bisa khotbah lagi, tidak bisa main gitar, bisa menyanyi, tidak bisa apa-apa.
Takut sama Tuhan, takut ya. Mari kita mau sungguh sama Tuhan. Hidup berkenan itu menjadi kerinduan kita. Minta berkenan sama Tuhan. Hidup kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus ya. Seperti tadi firman Tuhan Elia malu biasa. Ya, kata firman Tuhan, supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Doa Elia didengarkan, hidupnya berkenan sama itu saja. Ya, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menuntut banyak dosa. Amin. Bahwa kita orang berdosa, banyak dosa. Tapi mari kita sadar, kita mau berbalik, bertobat. Jangan kita menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Bapak sadar bahwa Tuhan Yesus sudah mati, sudah menebus dosa kita. Jangan kita lagi hidup di dalam dosa. Jangan minta ampun sama Tuhan. Mari pelan-pelan kita kalau punya kelemahan apa, ya kita kikis habis. Contoh misalnya Bapak Ibu senang pornografi, jangan ada pornografi. Stop. Yang main selingkuh stop. Merokok stop. Semuanya pokoknya perbuatan-perbuatan yang di luar firman. Di luar firman kita stop satu persatu. Minta kekuatan Roh Kudus. Minta Roh Kudus, tolong aku hambamu. Supaya aku dibentuk sama Tuhan. Supaya kita bertobat. Udah saatnya di kedatangan Tuhan sudah dekat Bapak Ibu. Semua saudara-saudaraku yang saya cintai, para hamba Tuhan, semua yang saya cintai, mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita mau berbalik dan bertobat. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Sederhana, nggak usah neko-neko, nggak usah macam-macam. Tapi mari kita mau dibentuk sama Tuhan. Karena Yesus cinta kita semua. Tuhan sayang kepada kita semua. Tuhan mau supaya kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berseru, amin. Memanggil nama Yesus, berdoa, Dia selalu mendengar doamu. Percaya Yesus selalu dengar doa kita. Yesus juru selamat kita. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan. Sebelum kita berbaring, mari kita berjaga dan berdoa. Kita minta ampun sama Tuhan. Banyak berdoa bersekutu dengan Tuhan, dan punya iman kita kepada Yesus, dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Saya yakin Tuhan mendengar doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.